Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Febran Pratama, NIM 120230030 dari TPB 21 Prodi Teknik Bimatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan presentasi saya terkait tugas UAS PKS 2 tentang dua program C++ yang menampilkan dua mata kuliah yang telah dipelajari, yang menggabungkan antara perulangan, percabangan, dan array. Langsung aja ya. Langsung aja kita ke program yang pertama, yaitu program untuk menghitung usaha. Program ini diambil dari mata kuliah Fisika Dasar. Latar belakang saya membuat program ini adalah untuk memudahkan kita dalam menghitung usaha, gaya, dan jarak pada materi usaha. Jadi langsung aja kita ke yang baris pertama, ada include IOStream. Nah, di IOStream ini berguna sebagai standar input dan output dalam operasi C++. Kemudian pada baris kedua ada using namespace std. Nah, di sini integer main. Nah, di sini integer i. Jadi ini saya mendeklarasikan i sebagai variabel yang meminta input berupa angka. Kemudian string f yaitu input berupa huruf, integer z input berupa angka. Nah, di sini float w elemen 100, f elemen 100, s elemen 100. Nah, di sini fungsi array saya gunakan, dan juga saya menggunakan float. Kenapa? Karena pada float ini angka yang dimasukkan tidak hanya berupa angka satuan gitu, tapi bisa berupa angka koma. Karena kalau di integer tidak menerima input berupa angka yang koma. Kemudian di sini saya assign jum sama dengan 0 dengan pemanggilan variabel berupa float. Nah, di sini juga agar hasil-hasil yang dikeluarkan juga tidak hanya berupa angka satuan saja. Kemudian ada cout, dari sini sampai sini cout. Nah, di sini saya memakai garis miring n, ini fungsinya sama saja seperti n-line. Kemudian ada cout banyak percobaan dengan input berupa z. Nah, di sini saya oleh karena itu saya di sini memakai integer z yang hanya meminta input dari banyak percobaan dalam bentuk angka. Kemudian ada pilihan menu, di sini ada W itu usaha, F itu gaya, dan S itu jarak. Nah, kemudian ada variabel yang ingin dihitung. Nah, jadi di sini kan meminta input berupa F yang telah saya deklarasikan F sebagai string yang hanya menerima input berupa huruf. Kemudian kita mulai percabangannya. Nah, if F sama dengan W. Nah, jadi di sini kan if F sama dengan W, yang dimaksudkan jika input F di sini kita masukkan huruf berupa W, maka dia akan masuk ke percabangan yang di sini. Nah, kalau kita memasukkan input berupa S, maka dia akan masuk ke percabangan sini. Nah, jika kita memasukkan input berupa F, maka dia akan masuk ke percabangan yang ada di sini. Nah, di sini langsung aja ada for integer i sama dengan 0, i lebih besar dari z, increment i plus plus. Nah, di sini salah satu bentuk perulangan yang saya pakai yaitu for. Jadi di sini kan dideklarasikan i sama dengan 0 jika i lebih besar dari z dan i plus plus. Nah, di sini kalau dia i-nya kan sama dengan 0. Nah, z-nya kan tadi banyak percobaan. Kalau dia menginputkan banyak percobaan di sini 1, maka dia akan keluar di sini cout, maka dia akan menghitung yang ada di sini. Nah, jika dia memasukkan banyak percobaan berupa 2, maka dia akan terus mengulang sebanyak 2 kali. Jika dia memasukkan banyak percobaan 3 di sini, maka dia akan mengulang sebanyak 3 kali. Nah, kemudian ada cout percobaan ke
Nah, di sini ada i plus 1 yaitu yang tadi di sini. Agar dia keluar misalnya dia memasukkan percobaan ke 1, maka di sini percobaan ke 1. Nah, jika dia memasukkan percobaan kedua, maka di sini percobaan pertama akan muncul percobaan ke 1 dan pada percobaan kedua dia akan muncul percobaan kedua. Nah, di sini si out input nilai. Di sini kita meminta untuk memasukkan nilai. Nah, yang pertama ada nilai F. Nah, nilai F di sini meminta input berupa F elemen I. Nah, kemudian menginput keluar out S yang meminta input berupa S. Nah, di sini jum sama dengan F elemen I dikali S elemen I. Nah, di mana rumus dari usaha adalah F dikali S. Kemudian di sini ada si out berupa hasil yang berupa hasil perhitungan dari F dikali S ini. Kemudian jika kita memilih S, maka dia akan ke menu ini. Sama saja seperti fungsi yang di W ini. Hanya saja pada fungsi S ini, rumus yang dipakai yaitu W dibagi F, yang mana rumus dari jarak yaitu usaha dibagi gaya. Nah, yang terakhir kita masuk ke rumus gaya. Sama saja seperti yang di atas, kedua di atas itu. Jadi di sini rumus yang dipakai untuk F yaitu gaya dibagi jarak. Kemudian kita ke diagram alirnya agar dapat mengetahui satu persatu bagaimana program itu berjalan. Kemudian yang pertama ada integer i ya, sama kemudian ada string f, integer z, integer array, w elemen 100, f elemen 100, s elemen 100. Nah, di sini saya assign berupa jum sama dengan 0. Kemudian ada output banyak percobaan yang meminta input berupa z. Kemudian ada ini pilihan menu-menunya. Nah, di sini ada output berupa variabel yang ingin dihitung, bisa berupa W, F, atau S. Nah, di sini input yang diminta yaitu berupa string F yang sudah dideklarasikan di atas. Nah, kemudian jika kita memilih menu W, maka dia akan memasuki daerah sini dan dia akan menuju true yang akan berlangsung di sini. Dan menunya akan selanjutnya berupa seperti ini. Nah, jika kita memilih S, jadi kita kan memilih S, jadi dia akan turun ke sini. Nah, dia kan salah kan? Akhirnya dia akan jalan ke S dan akan turun ke sini. Nah, di sini kan terdeklarasikan F sama dengan S. Jadi dia kan benar kan? Akhirnya dia akan turun ke true ke perulangan for ini dan akan menuju ke menu yang ini. Nah, jika dari sini kita menginputkan berupa F, maka dia akan turun ke sini. Nah, di sini kan dia salah. Akhirnya dia akan turun ke sini lagi. Di sini juga salah, akhirnya dia akan turun ke sini lagi. Nah, di sini dia akan bernilai benar, maka fungsinya akan melanjutkan ke menu yang ada di bawah ini. Nah, setelah itu semua ini ke sini sudah terjadi, akan balik lagi ke sini ke perulangan yang di sini. Nah, jika perulangan itu telah selesai, maka dia akan turun ke bawah dan akhirnya berakhir di N. Sama seperti di sini juga di menu di variabel S dan juga di variabel F. Nah, untuk contoh tampilan dari programnya akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi di sini fungsi kita akan meminta banyak percobaan. Misalnya kita banyak percobaan sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita akan lanjut diminta
ingin menghitung apa. Nah, karena saya ingin menghitung sebuah jarak, akhirnya saya mencoba masukkan S. Jadi S kita pencet enter. Nah, cobaan ke-1 kan. Nah, ini percobaan ke-1 kita coba memasukkan usahanya, misal 20. Kemudian F-nya berupa 30. Nah, maka hasilnya akan menjadi 0,667. Kemudian padatkan W sebesar 200. Nah, F sebesar 40. Nah, maka hasil yang didapat yaitu 5. Nah, sekian dari program yang pertama. Oke, langsung aja kita ke program yang kedua, yaitu program menghitung mol yang diambil dari mata kuliah kimia dasar. Jadi sama pada latar belakang saya membuat aplikasi ini adalah untuk memudahkan kita dalam menghitung mol, gram, dan molekul relatif yang ada hubungannya dengan mol. Jadi pada baris pertama yaitu adalah ada header berupa include IOStream. Nah, sama saja. Kemudian yang sama saja dengan program pertama. Kemudian baris kedua ada using namespace std. Nah, langsung kita ke pemanggilan variabel atau deklarasi variabel. Variabel yang pertama saya pakai sama yaitu i. Nah, di sini i saya minta inputnya yaitu berupa angka. Kemudian ada f yang berupa huruf yaitu string, dan z berupa integer yang meminta berupa angka. Kemudian ada float n elemen 100, g dengan elemen 100, dan mr dengan elemen 100. Nah, di sini fungsi array sudah saya pakai. Kemudian float yaitu sama agar nilai-nilai yang dimasukkan dapat berupa angka koma. Dan di sini ada ini float assign berupa jum sama dengan 0. Nah, di sini sama saja yaitu sebagai tanda bahwa program ini saya yang buat. Nah, di sini ada selamat datang di program menghitung mol, selamat menghitung. Nah, langsung di banyak percobaan yang pertama. Di sini ada banyak percobaan yaitu dan meminta input berupa Z. Yang mana pada Z ini telah dideklarasikan hanya meminta berupa angka. Kemudian ada banyak Kemudian ada menu-menu jenis variabelnya. Yang pertama ada N yaitu mol, G yaitu gram, MR yaitu molekul relatif. Kemudian diminta variabel apa yang ingin dihitung. Di sini saya beri inisial N yaitu mol, G yaitu gram, MR yaitu molekul relatif. Yang mana inputnya itu berupa huruf yang telah dideklarasikan di atas berupa string. Lanjut, di sini ada program percabangan. Jadi jika F yang telah ditulis di sini berupa N, maka dia akan menjalankan program yang ada di sini. Nah, jika input F yang dimasukkan berupa G, maka dia akan menjalankan program yang ada di sini. Nah, jika input dia F berupa MR, maka dia akan menjalankan program yang ada di sini. Nah, lanjut setelah kita memasukkan input variabelnya, maka misal kita memasukkan input berupa N. Nah, dia akan masuk ke sini dan akan melakukan perulangan. Di sini perulangan yaitu berupa integer i sama dengan 0 jika i lebih dari z dan increment i plus. Nah, jadi jika z-nya di sini berupa 2, maka dia akan mengulangi sebanyak 2 kali. Kemudian lanjut ke bawahnya ini ada cout berupa percobaan ke i plus 1. Nah, di sini jika kita memasukkan banyak percobaan yang ada di sini yaitu
sebanyak 1 kali, maka dia akan tercetak percobaan ke 1. Dan jika dia menginputkan banyak percobaan di sini sama dengan 2, maka dia akan mencetak pada perulangan yang pertama percobaan ke 1. Nah, pada perulangan yang kedua dia akan tercetak percobaan kedua. Kemudian lanjut, ada cout berupa input nilai. Nah, kemudian ada cout berupa G sama dengan. Nah, di sini kita meminta memasukkan angka dari gramnya. Kemudian ada cout berupa MR, yaitu meminta input berupa MR-nya. Kemudian pada perhitungannya, karena rumus dari mol adalah gram per MR, maka di sini joule sama dengan G dibagi MR. Kemudian ada cout yang berupa hasil dari perhitungan yang ada di atas. Jadi hasilnya akan langsung tercetak di sini, yaitu dari joule yang telah dihitung di atas. Kemudian pada percabangan yang ada di G sama saja, hanya saja rumus yang dipakai yang berbeda, yaitu G rumus mencari gram adalah mol dikali MR. Jadi di sini langsung menghitung ya jumlahnya, joule sama dengan mol dikali molekul relatif. Kemudian cout hasil dan akan tercetak dari joule yang telah diinisiasikan di sini. Kemudian percabangan MR. Pada percabangan MR juga sama saja, hanya saja rumus MR itu adalah gram dibagi mol. Yang mana ini sudah kita hitung ya, kita buat rumusnya yaitu gram dibagi N yang akan kemudian mencetak hasil dari rumus yang telah dideklarasikan di atas ini. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana program itu berjalan di C++, kita ulik bagaimana program itu berjalan melalui flowchart. Jadi yang pertama, sebelum semua program itu berjalan, semuanya harus dideklarasikan variabelnya. Yang pertama ada I, yaitu integer yang meminta input berupa angka. Kemudian ada F yang meminta input, variabel F meminta input berupa huruf, dan variabel Z yang meminta input berupa angka. Kemudian ada integer array N elemen 100 dan G elemen 100 dan MR elemen 100. Nah, di sini sama, yaitu meminta berupa angka. Nah, di sini saya memakai integer karena di logaritmnya ini nggak ada float. Kemudian saya assign yaitu joule sama dengan 0 yang berfungsi sebagai variabel untuk menghitung rumus-rumus yang ada di bawah nanti. Kemudian turun akan muncul yang pertama, yaitu banyak percobaan. Banyak percobaan di sini akan meminta input berupa angka yang telah dideklarasikan di atas berupa integer Z. Kemudian akan turun ke bawah, yaitu output jenis variabel, turun lagi ada 1, yaitu N mol. Kemudian turun lagi ada gram, kemudian turun lagi ada MR. Nah, turun lagi kemudian ada output, yaitu variabel yang ingin dihitung. Nah, di sini kan ada input berupa F ya. Jadi di sini adalah hanya meminta input berupa huruf. Nah, hurufnya ini huruf yang sudah dideklarasikan di atas. Nah, kemudian kita setelah itu turun, setelah menginputkan F dari NGMR yang sudah dideklarasikan, dia akan turun ke percabangan yang ada di bawah. Nah, jika dia menginputkan berupa N, maka dia akan bernilai true di sini dan akan turun ke perulangan. Nah, pada di sini, jika pada menu pada output banyak percobaan yang ada di sini, dia menginputkan percobaan sebanyak 2 kali.
maka dia akan turun akan ke next, akan menyelesaikan semua menu-menu yang ada di sini dan akan naik lagi ke sini dan akan next di sini lagi dan akan naik lagi dan akan langsung ke done dia. Nah, setelah next ini ya sama untuk percobaan ke-nya ini percobaan keberapa, kemudian input nilai meminta memasukkan G, kemudian meminta memasukkan MR dan kemudian akan dihitung di sini dan akan mengeluarkan hasil. Kemudian lanjut naik ke atas lagi. Jika input F yang dia masukkan yaitu G, maka dia akan turun ke bawah. Nah, di sini kan dia bernilai false ya. Karena di sini hanya percabangan untuk nilai n. Maka dia akan ke samping ke false dan dia akan turun ke sini. Nah, di sini dia kan bernilai benar, maka dia akan menjalankan yang ada di sini. Nah, di sini kita perulangannya loopingnya dulu. Nah, di sini dia akan menjalankan semua yang ada di sini dan akan naik lagi. Nah, jika dia meminta banyak percobaan sebanyak 2 kali, maka dia akan mengulang lagi ke sini, dan naik ke sini. Nah, jika dia sudah banyak 2 kali menghitungnya, dia akan turun ke bawah. Oke, lanjut naik lagi. Nah, jika dia input F-nya berupa MR, maka dia akan turun ke bawah. Nah, di sini kan dia bernilai false karena di sini hanya untuk N. Maka dia akan ke samping dan turun lagi. Nah, di sini juga dia salah, akhirnya dia ke false dan di sini dia akan bernilai benar. Nah, sama saja jika dia bernilai benar, maka dia akan turun dan langsung ke loopingnya di sini. Jika dia hanya melakukan percobaan sebanyak 1 kali, maka dia hanya melakukan perulangan sebanyak 1 kali. Kemudian dia akan turun ke bawah melakukan perhitungan dan melakukan di sini ada zoom G dibagi N, rumus dari MR yaitu gram per mol. Nah, dia akan naik dan akan ke sini. Nah, di sini kan dia akan mengecek ternyata hanya 1 kali, maka dia akan turun. Dia akan langsung terdefinisi done, yaitu selesai. Nah, langsung ke sini. Di sini titik pertemuan antara true dan false. Nah, dia akan turun ke sini, di sini, dan program akan berakhir. Oke, bagaimana bentuk tampilan dari program ini? Langsung saja kita compile and run. Nah, oke. Nah, dia akan langsung meminta banyak percobaannya, berapa kali? Misal sebanyak 3 kali ya. Nah, langsung kita coba mencari G, yaitu gram. Nah, di sini variabel inisialnya. Nah, percobaan ke-1 dia langsung keluar misal 20 dan MR-nya 200. Nah, maka gramnya yaitu 4000 gram. Kemudian percobaan kedua, misal molnya berjumlah 10 dan MR-nya 190. Nah, maka dia hasilnya yaitu 1900. Nah, ada percobaan yang ketiga, misal molnya ada 8 ya, MR-nya ada 50. Nah, maka dia hasilnya akan 400. Ya, sekian program yang dua program dari mata kuliah Fisika Dasar dan Kimia Dasar yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.